sing. Whose tools are these? Artist. Artist. Where do you work in? I work in a studio. Studio. Whose tools are these? Carpenter. Carpenter. Where do you work in? I work in a carpenter's shop. Carpenter shop. Whose tools are these? Cook. Cook. Where do you work in? I work in a restaurant. Restaurant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Time. I'm so glad to meet you today. How are you? How's your morning? Semoga kalian semua dalam keadaan yang happy dan juga healthy. Jadi kalian semua semangat untuk belajar bahasa Inggris pagi ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Di awal tadi kalian pasti sudah lihat video dari English Sing Sing kan? Kira-kira apa ya topik pelajaran kita hari ini? Yes, that's good. We are going to talk about pekerjaan. Pekerjaan dalam bahasa Inggris apa ya? Pekerjaan dalam bahasa Inggris adalah job and profession. Nah, kenapa ya kita harus belajar job and profession? Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama agar kalian bisa mengidentifikasi, menyebutkan apa-apa saja pekerjaan dalam bahasa Inggris. Tujuan yang kedua adalah agar kalian bisa menyampaikan pekerjaan sebuah profesi. Pekerjaan, profesi, apa bedanya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap? Let's get it. Job and profession. Apa bedanya ya? Kebanyakan memang terlihat sama, memiliki arti yang sama yaitu pekerjaan. Tapi sebenarnya meskipun mirip, job and profession ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah yang pertama profession dulu. Apa sih arti profession? Profession adalah nama pekerjaannya yang memerlukan keahlian. Contohnya teacher, singer, football player, doctor, nurse, itu adalah profession. Bagaimana dengan job? Job adalah pekerjaannya apa? Ngapain gitulah kasarannya ya. Jadi kalau teacher, jobnya adalah teach. Guru, professionnya guru, jobnya adalah mengajar. Tuh, jadi contohnya kalau Miss Tias bilang I am a teacher, I teach English at school. Jadi professionnya adalah teacher, I am a teacher, guru. Sedangkan jobnya adalah I teach English. My job is teaching English, mengajar bahasa Inggris. Nah, sampai sini sudah paham bedanya ya? Oke, setelah memahami apa itu job dan apa itu profession, sekarang kita akan belajar tentang istilah-istilah job atau jenis-jenis job or kind of job dalam bahasa Inggris. Ada apa aja ya? Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan, tapi karena waktunya terbatas, jadi Miss Tias akan memberikan 30 contoh saja. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara membacanya. Dan seperti biasa, kalian siap-siap untuk mengulangi apa yang Miss Tias katakan nanti. Dan juga jika sudah selesai, kalian jeda videonya, kemudian kalian catat di buku tugas. Nanti tidak hanya tentang jobnya saja, tapi juga profession dan juga workplace. Workplace adalah tempat kerjanya dan juga job description-nya. Sudah siap ya? Let's go. Student, workplace, school, job, studies. Teacher, doctor, nurse, farmer, fisherman, tailor,
carpenter, policeman, postman, director, typist, mechanic, flight attendant, driver, singer, pilot, fireman, chef or cook, waiter, librarian, headmaster, soldier, actor or actress, judge, plumber, dentist, receptionist, painter, reporter. Itu adalah contoh-contoh pekerjaan dalam bahasa Inggris, lengkap dengan tempat kerjanya dan juga apa tugasnya. Di antara ke-30 contoh pekerjaan tadi, apakah ada cita-cita kalian? Kalian harus punya cita-cita ya. Untuk apa? Agar kalian bisa semangat menjalani hari-hari kalian. Alright students, setelah kita mempelajari jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Inggris, setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyampaikan pekerjaan kita dan juga bagaimana cara menanyakan pekerjaan orang lain. Telling one's job or profession. Telling berarti menceritakan, menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikan pekerjaan kita dalam bahasa Inggris? Kalian lihat tabel berikut ini. Oke, di situ di tabel yang pertama ada I, you, we, they, he, and she. Kalian masih ingat materi subjek? Saya, kamu, kami, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan. Nah, kenapa harus dibedakan seperti itu? Karena ada perbedaannya. Kalian lihat perbedaannya ya. Jadi untuk menyampaikan pekerjaan ada dua cara. Yang pertama, I am bla bla bla. Nah, bla 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 ini kalian isi dengan professionnya. Contohnya I am a student. Itu. Kalau you, we, dan they pakainya are. You are a teacher. Kamu adalah seorang guru. We are a singer. Kami adalah penyanyi. Itu. They juga pakai are. Sedangkan she dan he menggunakan is. She is a model. Dia adalah seorang model. He is an athlete. Dia adalah seorang atlet. Tuh. Nah, selain ini ada juga kita bisa juga mengatakan I work. Saya bekerja. Work artinya bekerja. I work as. Saya bekerja sebagai. I work as a teacher. Saya bekerja sebagai teacher. I, you, we, they sama menggunakan work. Sedangkan he, she, dia suka s, jadi ditambahi s. He works as or she works as. Artinya sama, hanya perbedaannya kalau he dan she harus ada s-nya. Apa bedanya work as dan work at means? Kalau s itu ditambahkan professionnya, tapi kalau at ditambahkan tempatnya. Contohnya I work at school, berarti saya bekerja di sekolah. Itu sampai sini bisa dipahami ya. Alright my beloved students, setelah tadi kita belajar bagaimana cara mengungkapkan atau menceritakan pekerjaan kita, now it's time for us, waktunya kita belajar untuk bagaimana cara menanyakan pekerjaan orang lain. Ada beberapa ungkapan yang bisa kalian pilih untuk menanyakan pekerjaan orang lain.
Tapi satu hal yang Misias ingin kalian ingat, dimanapun tempatnya, menanyakan pekerjaan orang lain adalah bukan pertanyaan yang bisa kalian tanyakan begitu saja. Harus ada situasi yang dipertimbangkan begitu ya. Mind your attitude. Oke? Oke, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu bagaimana cara menanyakan pekerjaan orang lain. Kalau yang akan kalian tanyai itu adalah seseorang yang kalian ajak bicara atau mereka, nah you or they, kalian bisa menggunakan kata-kata what do you do atau what do they do. You adalah kamu, they adalah mereka. Jadi you-nya kalian ganti aja pakai they kalau kalian ingin menanyakan pekerjaan mereka. Paham ya? What do you do? Artinya adalah apa pekerjaanmu? Gitu. Ungkapan yang kedua yaitu can I ask what you do? Can I ask what they do? Nah, bolehkah saya bertanya apa pekerjaanmu? Bolehkah saya bertanya apa pekerjaan mereka? Kalian bisa menggunakan ungkapan yang kedua ini. Kalimat ketiga yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan pekerjaan orang lain adalah what do you do for living? What do you do for living? Apa pekerjaanmu? Sama artinya apa pekerjaanmu semua. Selain itu kalian juga bisa menggunakan what kind of work do you do? What kind of work do you do? Dan kalimat terakhir yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan pekerjaan seseorang yang kalian ajak bicara atau pekerjaan mereka adalah what line of work are you in? What line of work are you in? Jenis pekerjaan apa kamu sekarang gitu ya. Pekerjaanmu yang sekarang apa? Seperti itu. Itu kalau you dan they. Tapi kalau kita ingin menanyakan pekerjaannya dia, baik laki-laki atau perempuan, do tadi kalian ganti jadi does. Jadi seperti apa, Miss? Gampang aja. Kalian tinggal ganti. Kalau tadi what do you do, kalian ganti what does she do? Atau what does he do? Itu cukup yang diganti satu saja yang depan. Nah, terus yang kalimat kedua gimana? Kalimat yang kedua kita ganti menjadi can I ask what she do? Itu you-nya tadi diganti she atau he. Kalimat yang ketiga akan berubah menjadi what does he do for living? What does she do for living? Itu kalau ada do di depan, kalian ganti menggunakan does. Kalimat yang selanjutnya akan berubah menjadi what kind of work does he do? Dan yang terakhir, what line of work is he in? Nah, tadi ingat ya, kalau he atau she menggunakan is. What line of work is he in? Itu contoh-contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan pekerjaan orang lain. Nah, kalau ada yang menanyakan pertanyaan itu ke kalian, kalian jawabnya sesuai dengan cara kalian menceritakan pekerjaan kalian yang tadi. Contohnya, I work as, profesinya apa, atau I am, pekerjaannya apa gitu. I am a student, atau I work as teacher, I work at hospital gitu. Itu contohnya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke, semangat, kita lanjut lagi belajarnya. Sekarang waktunya Miss Tias memberikan kalian contoh. Kalau ada menceritakan dan menanyakan, jadi contohnya adalah dialog. Miss Tias punya dialog berikut ini antara Dea dan Mia. Ngomongin apa ya? Ayo kita bahas. Dea, is that you? Dea, Mia? Oh my god, long time no see. How are you? Mia, I'm good. I'm glad to meet you again. How's life, Dea? What line of work are you in now? Dea, I do my dream job now. I am a baker of my little cake shop. Mia,
Really? Wow, that's amazing. There, what about you? What do you do now? Mia, I am a teacher now. I teach crafting in a school for children with special needs. There, wow, how great you are, Mia. Oke, itu tadi contoh percakapan antara Dea dan Mia yang sudah lama tidak ketemu. Kemudian mereka bertemu dan membicarakan pekerjaan mereka sekarang. Kalian tahu artinya nggak? Oke, let me help you. Mistias akan bantu menerjemahkan percakapan mereka. Percakapan ini dimulai oleh Mia. Dea, is that you? Katanya. Dia tidak yakin apakah yang dilihatnya itu temannya yang bernama Dea atau tidak. Jadi dia mengatakan, Dea, apakah itu kamu? Kemudian dijawab oleh Dea, Mia, oh my god, long time no see. How are you? Mia, oh my god, lama tak jumpa. Apa kabarmu? Katanya seperti itu. Kemudian dibalas oleh Mia, I'm good. Saya baik-baik saja. I'm glad to meet you again. Saya senang bertemu lagi denganmu. How's life, Dea? Apa kabarmu, Dea? What line of work are you in now? What line of work are you in now? Sekarang pekerjaanmu apa? Itu adalah contoh ekspresi bagaimana cara menanyakan pekerjaan orang lain. Kemudian dijawab oleh Dea, I do my dream job now. I am a baker of my cake shop. I am a baker of my little cake shop. Di sini Dea menceritakan pekerjaannya sekarang, yaitu I am a baker. I am a baker. Baker adalah orang yang buat roti, itu namanya baker ya. At my cake shop. At my little cake shop. Orang yang buat roti pekerjaannya pasti di toko roti. Itu adalah salah satu contoh menceritakan pekerjaan dilengkapi dengan di mana dia bekerja. Kemudian dijawab lagi oleh Mia, really, wow, that's amazing, katanya. Oh ya, wah keren, kata Mia seperti itu. Kemudian dijawab oleh Dea, how about you? What do you do now? Bagaimana denganmu? Apa pekerjaanmu sekarang? Kayak gitu. Itu juga salah satu ekspresi menanyakan pekerjaan orang lain. Kemudian dijawab oleh Mia, I am a teacher now. Di sini Mia menyampaikan profesinya. I am a teacher now. Berarti dia adalah seorang guru. I teach crafting in a school for children with special needs. Nah, di sini Mia menyampaikan jobnya dia. Setelah sebelumnya dia menyebutkan profesinya, di sini dia menjelaskan jobnya. Dia sebagai guru apa tepatnya? Dia mengajar prakarya. Crafting itu prakarya ya. Di sekolah untuk anak-anak yang memiliki special need atau berkebutuhan khusus. I am a teacher now. I teach crafting in a school for special need. Di situ dia jelaskan selain jobnya juga ada workplace-nya. Kemudian dijawab oleh dia, wow, how great you are, Mia. Wow, kamu keren banget, Mia. Gitu. Itu adalah tadi percakapan antara Dea dan Mia. Tidak hanya tentang contoh-contoh pekerjaannya saja, tapi juga lengkap dengan bagaimana cara menyampaikan dan juga menanyakan pekerjaan orang lain, lengkap dengan workplace dan juga jobnya. Sangat mudah dipahami ya. Setelah tadi kita belajar tentang percakapan, sekarang Mistias punya 3 pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan percakapan yang tadi. Pertanyaannya apa aja? Let's see, this is my first question. What does Mia do? Artinya, apa yang Mia lakukan atau pekerjaannya Mia apa? The second question is, where does Dea work? Where artinya apa kemarin? Where berarti di mana? Where does Dea work? Work adalah bekerja. Berarti pertanyaannya di mana Dea bekerja? And the last question atau pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3 adalah what does a baker do? Tadi sudah Mistias sampaikan
Baker apa baker? Yang membuat roti. What does a baker do? Apa yang seorang baker itu lakukan? Jobnya itu apa? Kalau profesinya baker, jobnya apa? Oke, kita coba bahas ya. Number one, what does Mia do? Kita lihat di dialog yang sebelumnya. Mia, pekerjaannya adalah ya, a teacher. Mia is a teacher. That's good. Next, number two, where does Dea work? Di mana Dea bekerja? She works. Kalau tempat pakai S atau at? Betul, pakai at. Dea works at a little cake shop. Dia bekerja di little cake shop, di toko roti kecil punyanya dia. Oke, good. Number three, the last question, what does a baker do? Kalau pembuat roti berarti dia bake a cake atau making a cake juga boleh. A baker makes a cake atau a baker bakes a cake. Tuh, itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang berkaitan dengan apa namanya job and profession. Bisa dipahami ya materi kita hari ini. Materi job and profession ini adalah materi terakhir kita di bab It's Me atau memperkenalkan tentang diri sendiri. Kemarin dari awal sampai terakhir ini kita sudah belajar banyak hal. Dan materi-materi itu yang akan muncul dalam penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 September. Nah, kita masih punya satu pertemuan lagi. Pertemuan yang akan datang Miss Tias ingin membahas soal-soal mulai dari topik yang pertama tentang memperkenalkan diri sampai job and profession. Tapi untuk yang job and profession ini serta yang hobi kemarin, Miss Tias punya tugas khusus. Jadi nanti tolong dikerjakan soal-soal yang Miss Tias sediakan di Google Form di bawah video ini. Nanti kalian kerjakan. Minggu depan kita akan bahas soal-soal yang lebih banyak lagi yang menyangkut materi-materi PTS. Oh iya, Miss Tia juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kalian sudah semangat sekali mengerjakan crossword atau teka-teki silang yang Miss Tia berikan di pertemuan kemarin. Ada beberapa kesalahan, Miss Tia mohon maaf untuk itu. Tapi Miss Tia juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah secara aktif meskipun bingung tapi mau tanya ke Miss Tias, kalian dapat apresiasi lebih dari Miss Tias. Oke, tetap semangat kalian kerjakan tugas yang selanjutnya dan juga kita sama-sama bekerja sama untuk mempersiapkan PTS. Semoga hasilnya nanti kita dapat yang terbaik. Alright, I think it's enough for today's meeting. You have to stay healthy, stay happy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.